putusan Hakim MK. Ya Widya, menjelang malam saat ini sudah mendekati pukul 10:30 malam, namun kediaman Joko Widodo yang merupakan presiden terpilih saat ini masih ramai dikunjungi oleh sejumlah tamu, baik itu dari sejumlah politisi maupun juga tokoh-tokoh nasional. Dan baru saja tadi hadir Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang baru saja mendatangi kediaman rumah dinas Joko Widodo di Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat ini. Dan tadi juga setelah dikemukakan atau diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilihan presiden, di mana gugatan Prabowo Subianto tadi dinyatakan ditolak semuanya, maka Joko Widodo dan juga Yusuf Kala langsung melakukan konferensi pers di halaman rumah dinasnya di Taman Suropati ini. Ada sejumlah poin yang dinyatakan oleh Joko Widodo dalam konferensi persnya tadi, antara lain Joko Widodo menyatakan menerima dan juga menyatakan hasil yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi tadi merupakan hasil yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Dan adapun juga terkait dengan masih ada perbedaan di antara masyarakat, Joko Widodo mengharapkan perbedaan itu tidak terlalu dipertebal, dan saat ini adalah bagaimana untuk melakukan konsultasi antara masyarakat akibat pemilihan presiden dan bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa dalam waktu dekat untuk melakukan konsolidasi. Dan selain itu ada juga poin pertama, setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo Subianto, antara lain Prabowo Subianto sendiri nantinya akan langsung melakukan, Joko Widodo sendiri akan langsung melakukan pemerintahan, mempercepat pemerintahan transisi antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan dirinya nanti 5 tahun ke depan. Dan juga terkait dengan masalah bagaimana penyiapan pemerintahan baru lagi. Dan selain itu dia tadi juga Joko Widodo juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini masih melakukan aksi demonya di depan Mahkamah Konstitusi. Menganggap jika hari ini sudah selesai, tidak ada perbedaan lagi antara masyarakat Indonesia, baik itu nomor 1 maupun nomor 2, mana masyarakat ini sendiri sudah harus bersatu untuk menata Indonesia 5 tahun ke depan. Ya, Widya, untuk sementara demikian Widya, kembali ke Anda ke studio. Terima kasih Eko Prima melaporkan langsung dan selamat kembali bertugas. Sementara itu pemirsa, dalam sidang Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian 5 orang anggota KPU Kabupaten Dogiay, Provinsi Papua karena terbukti melanggar Kode Etik Pilpres 2014. Adapun 5 orang yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP adalah Ketua KPU Kabupaten Dogiay, Didimus Dogomo, dan anggota KPU Yohanes Iyai, F. Emmanuel Keya, Yulinus Agapa, dan Palvianus Kego. Kelima orang komisioner KPU tersebut diberhentikan terhitung sejak dibacakannya putusan DKPP hari ini. Mereka dinilai terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Majelis DKPP juga memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Di Papua, hari Kamis 21 Agustus, pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menetapkan 15 putusan dalam sidang putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sebagian pengaduan yang diajukan pihak Prabowo Hatta dikabulkan, sebagian lagi ditolak oleh DKPP. Sidang DKPP yang dipimpin oleh Jimli Asidik menghasilkan 15 putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Sidang dibuka pada pukul 11 siang dan berakhir pada sekitar pukul 1:30 siang. Bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, DKPP menindak tegas, mulai dari memberi teguran hingga pemecatan. Keputusan DKPP diantaranya, Ketua dan anggota Panwaslu Banyuwangi, Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Dogiay diputuskan melanggar kode etik. Keduanya dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap. Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Halmahera Timur, KPUD Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat juga diputuskan melanggar kode etik dengan diberi sanksi berupa peringatan. Adapun Ketua KPU Pusat juga diputuskan melanggar kode etik dengan sanksi peringatan. Sebaliknya, yakni Ketua Panwaslu Kota Sukoharjo, KPUD Kota Surabaya, KPUD Provinsi Jawa Timur, serta KPUD Kota Jakarta Barat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Maka DKPP merehabilitasi nama baik pihak teradu.
DKPP juga menilai tidak ada pelanggaran etik atas pencalonan Gubernur Joko Widodo sebagai calon presiden. Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat para teradu telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden telah melalui prosedur verifikasi dan klarifikasi berdasarkan persyaratan calon. Keputusan DKPP ini sama sekali tidak berpengaruh pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena keputusan dari DKPP terkait dengan kinerja dan etika para penyelenggara pemilu dan tidak berhubungan sama sekali dengan keputusan yang dibuat oleh KPU terkait hasil pemilu presiden. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, polisi menjaga ketat kediaman rumah Joko Widodo. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Top News. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya. Top White Coffee, ini baru yang benar-benar white coffee. Rich and creamy. Harum aromanya, 100% white coffee berkualitas. A kick of perfect white coffee, beli 3 gratis 1. Ini white coffee yang sebenarnya. Ekonomi kita berkembang pesat. Dalam pertumbuhan sangat cepat. Berkat rakyat kita. Chevron menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Kita perlu terus mengasah potensi kita. Kami bekerja sama dengan masyarakat mengembangkan lebih dari 5.000 usaha kecil. Menciptakan peluang. Dengan total nilai kontrak lebih dari 600 miliar rupiah. Membangun Bersama masa kita depan. bangun masa depan bangsa dan negara. Kilau berada di bentang cakrawala, kota yang megah tercipta oleh rasa. Semesta warna bahagia, kota berjuta makna. Warna Sutra Residential and Business Community. Kalau tes, ya jamu tetes bioaktiva, pasti. Difermentasi dari 100% herbal dan rempah alami Nusantara. Tes, jamu tetes bioaktiva. Halo Belgian Chocolate dengan rasa coklat Belgia yang paling enak. Ma, papa nih. Ma. Halo Belgian Chocolate, benar-benar enak. Pasti lagi minum Hilo deh. Ekonomi kita berkembang pesat. Dalam pertumbuhan sangat cepat. Berkat rakyat kita. Chevron menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Kita perlu terus mengasah potensi kita. Kami bekerja sama dengan masyarakat mengembangkan lebih dari 5.000 usaha kecil. Menciptakan peluang. Dengan total nilai kontrak lebih dari 600 miliar rupiah. Membangun Bersama masa kita depan. bangun masa depan bangsa dan negara. Top White Coffee, ini baru yang benar-benar white coffee. Rich and creamy. Harum aromanya, 100% white coffee berkualitas. A kick of perfect white coffee, beli 3 gratis 1. Ini white coffee yang sebenarnya. Didukung oleh A kick of perfect white coffee. Coba deh, ini white coffee yang sebenarnya.